tahun ini 2025 saya bisa haji karena mimpi istri saya. Bagaimana kisahnya? Silakan tonton sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah masuk ke Arafah. Alhamdulillah malam hari ini saya sudah berada di Muzdalifah untuk dari Muzdalifah menuju ke Mina tahun 2025. La ilaha illallah. Alhamdulillah saya bisa haji. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada saya yang seperti ini, masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan haji. Jadi kejadiannya seperti ini pemirsa. Kemarin di malam tanggal 9 sebelum pelaksanaan haji itu, istri saya ini mimpinya ini ada dua. Yang pertama, dia itu mimpi bahwa di Tower Zamzam itu terjadi kebakaran. Dan mimpinya yang kedua, istri saya ini sampai di Arafah, melaksanakan wukuf di Arafah itu tengah malam jam 3:30. Nah, setelah dari kejadian mimpi ini, keesokan harinya ketika pelaksanaan wukuf di Arafah, saya masih belum berangkat karena keadaannya ketat luar biasa. Nah, dia lihat scroll di Facebook, dia melihat keadaan apakah di luar itu aman untuk jalan kaki, karena saya ini niatnya mau jalan kaki. Karena kalau pakai bis dulu itu biasanya kalau pakai bis sekali dibelok sama polisi itu pasti keluar dari kota suci Mekah, pasti diantarkan ke Jeddah. Nah, kalau jalan kaki itu biasanya lebih aman dan kalau lihat polisi dari kejauhan masih bisa mundur seperti itu. Karena ya tidak bisa dipungkiri, seperti saya ini tidak punya tasreh, melaksanakan haji itu tanpa tasreh, dan memang seperti itu keadaan lumrahnya di sini. Orang-orang yang memperjuangkan melaksanakan ibadah haji itu banyak yang tidak menggunakan tasreh. Bisa jadi 60%-nya itu tanpa tasreh, atau 50% yang 50% pakai tasreh, yang 50% itu tidak pakai tasreh. Tapi prasangka saya lebih banyak yang tidak menggunakan tasreh. Tapi alhamdulillah, puji syukur masih bisa lolos dan bisa berangkat ke Arafah. Nah, setelah tanggal 9 pelaksanaan wukuf itu sekitar jam 8-9, istri saya itu scroll di Facebook dan lihat bahwa keadaannya begitu ketatnya luar biasa. Dan yang pakai bis, yang naik bis itu ada sekitar satu rombongan ada 50-nya itu ketangkep dan semuanya diantarkan ke Jeddah, dikeluarkan dari kota Mekah agar tidak melaksanakan haji. Nah, dan setelah scroll lagi, ternyata ada kabar bahwa di Tower Zamzam itu benar-benar ada kebakaran. Kalau teman-teman tidak percaya atau penasaran, silakan lihat di Facebook atau di YouTube, mungkin sudah masuk di platform yang lain. Itu Tower Zamzam betul-betul terjadi kebakaran Tower Zamzam itu, silakan cari di situ, insyaallah nanti keluar. Nah, karena dari mimpi yang satunya ini betul-betul jadi kenyataan, saya malah jadi 90% meyakini bahwa saya ini nanti bisa melaksanakan haji meskipun dalam keadaan yang ketatnya seperti ini. Nah, ketika sudah waktu masuk sebelum duhur, sekitar jam 10-an, saya keluar dari rumah sama istri sama anak saya, melihat kondisi di luar. Niatnya mau lihat apakah ada orang yang jalan kaki. Kalau ada orang jalan kaki, mau jalan kaki, tapi sepertinya tidak bisa. Kalau ada bis yang bisa kita tumpangi seperti itu. Tapi ternyata setelah sampai di luar yang ada bukan bis yang mengantarkan jemaah ke Arafah, tapi mobil polisi, kanan kiri depan belakang semuanya polisi, luar biasa. Kalau saya hitung-hitung, misalkan saya berdiam selama 5 menit, itu polisinya ada 10 kali lewat di depan saya.
tapi polisi itu tidak menangkap. Mungkin karena saya masih belum pakai baju ihram. Kalau ada yang mungkin kalau saya pakai baju ihram sudah ditanyain sama polisi, kamu punya trasnya apa enggak. Nah, jadi saya duduk saja di pinggir jalan dan tidak ditanyain sama polisi. Nah, sekitar 1 jam lebih saya berada di pinggir jalan melihat situasi apakah bisa melaksanakan haji baik naik bis ataupun jalan kaki. Ternyata tidak bisa sama sekali, bahkan kabarnya semua bis yang lewat menuju ke Arafah itu dinaikin sama polisi, ditanyain satu-satu tasrehnya. Meskipun bisnya ada tasrehnya, dia tidak percaya. Dia naik ke atas bis, ditanyain satu-satu, di barcode satu-satu. Kalau ada yang tidak resmi, out dari kota Mekah. Akhirnya saya pulang sama istri, pulang ke rumah dengan hati yang begitu sedih, karena ini mungkin jadi haji yang terakhir, karena insya Allah hajian depan saya sudah tidak lagi di Saudi karena mau pulang. Dengan hati yang begitu sedih pulang ke rumah, menangis di rumah istri saya, tidak haji, padahal ini haji terakhir, saya mau pulang katanya. Saya ya mensabar-sabarkan istri saya, udah ikhlaskan saja, karena mungkin ini bukan takdir kita untuk bisa melaksanakan haji tahun ini karena keadaannya begitu ketat. Jangan cari resiko, kata saya sama istri. Bukannya saya tidak ikhlas, cuma pengen saja lihat orang-orang melaksanakan haji, katanya. Akhirnya saya dan istri tidur setelah sholat zuhur, tidur istirahat, tapi tidak begitu nyenyak, sambil scroll lagi di Facebook, lihat situasi dan kondisi apakah ketat apa belum. Ternyata sampai asar, sampai maghrib, sampai isya itu masih ketatnya luar biasa. Akhirnya jam 12 malam ada kawan nelpon, "Bang, sudah berangkat apa belum ke Arafah?" "Belum," kata saya. "Apakah ada bisnya?" "Ada." "Ya udah, di mana lokasinya?" kata saya. "Di Sauqiyah." "Berapa ongkosnya?" 150 real. Kok murah, kata saya. Ongkos ke Arafah dengan keadaan yang ketat seperti ini ongkosnya 150. "Ya udah, berangkat," kata saya. Kok bisa saya percaya? Mungkin karena tengah malam dia ngasih harga yang murah begitu, kata saya. Ternyata setelah saya naik taksi jauh sekitar 20 menit sudah hampir sampai di Sauqiyah, katanya, "Bang, jangan berangkat dulu, itu salah ongkos, salah bilang, bukan 150 real, tapi bisnya itu 130.000 real." Artinya meskipun bis itu ada 40 orang, itu per orangnya harus bayar 3.000 real, padahal lumrahnya 1.500 atau 1.000 real lah, seperti itu. Kok malah bisa jadi 150 ongkosnya per orang. Akhirnya saya batalkan, tapi ada nomor kedua nelpon lagi, "Bang, di sini di Uthaibiyah ada coaster," katanya, harganya per orangnya 1.000. Ya udah, langsung saya pindah dari Sauqiyah pindah ke Uthaibiyah, dan alhamdulillah dari situ pakai coaster berangkat sekitar jam 1 malam, bukan jam 1 sih, yang jam 1 malam. Nah, ini tetap di perjalanan itu tetap ketatnya luar biasa, sampai sang supir ini di coaster itu hanya ada 10 orang, padahal bisa muat sampai 30 orang. Nah, coaster ini muter-muter dari Uthaibiyah ini, muter, balik ke jalan situ lagi, balik ke jalan situ. Kalau ada taktis, dia misalkan di depan ada taktis, di kanan ada belokan, dia belok ke kanan. Jalan lagi ke kanan, ada taktis di depan, ketahuan di depan ada taktis, ada pemeriksaan, ada belokan ke kiri, dia ke kiri. Pokoknya nggak sampai ke Arafah, muter sampai sekitar 2 jam, dia nggak sampai 2 jam lebih. Akhirnya dia memutuskan untuk memberanikan diri masuk ke Arafah, meskipun ada pemeriksaan dari polisi, kemudian diperiksa sama polisi. Masuk katanya, masuk. Ada pemeriksaan lagi kedua,
masuk. Alhamdulillah kata saya. Semoga bisa sampai di Arafah, kata saya dengan sambil membaca wish segala macam doa dibaca pada saat itu. Dan di pemeriksaan yang terakhir di stop sama polisi, tapi polisinya langsung masuk. Alhamdulillah ya Allah, Engkau memberikan kesempatan ini dengan keadaan yang begitu genting, saya masih bisa melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah masuk ke Arafah. Jam berapa? Jam 3:30 tepat dengan mimpi yang dialami oleh istri saya. Alhamdulillah rabbil alamin, saya sudah berada di Arafah untuk melaksanakan wukuf. Sekarang sudah jam 3 malam, makanya ini sepi. Tapi alhamdulillah sudah masuk ke Arafah. Insya Allah istri saya itu kenapa kok mimpinya jadi kenyataan. Dan memang dari sebelumnya istri saya itu sering kalau ada mimpi sering jadi kenyataan. Makanya kalau ada mimpi-mimpi yang seperti ini, saya kadang yakin sama istri saya ini. Jadi kalau ada panggilan untuk ada bis, pokoknya langsung berangkat. Semoga ini menjadi kenyataan mimpi istri saya. Dan alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah haji. Meskipun tanpa tasrih, saya bukan sombong ya, bukan sombong, bukan bodoh diri menyampaikan ini kepada teman-teman semuanya, tapi karena memang inilah yang terjadi di kota Mekah bagi mukimin, orang-orang bahkan orang-orang yang dari Indonesia bukan menggunakan visa, bukan dengan haji reguler, bisa aja dengan visa amil atau dengan visa ziarah, di sini mau melaksanakan ibadah haji, mereka itu tidak punya tasrih. Dan seperti itulah memang perjuangannya ingin melaksanakan ibadah haji di tanah suci ini. Semoga teman-teman dengan adanya video ini apa ini pesan-pesannya bagi kawan-kawan yang ingin melaksanakan ibadah haji tapi belum kesampaian, masih belum kenyataan, masih belum terjadi, jangan berkecil hati, jangan suudzon kepada Allah, karena memang apapun yang terjadi kepada diri kita itu sesuai dengan takdir dan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersabar dan harus menerima. Jangan sampai kita mengatakan bahwa Allah tidak adil, Allah begini, Allah begitu, padahal saya sudah berdoa, saya sudah baik, kenapa dia yang berangkat, saya enggak berangkat. Jangan seperti itu. Ini semuanya sudah dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Kalau capot toh. Nyorot dong. Jadi berdiri deh. Bismillahirrahmanirrahim. Pelebaran Jumratul Aqabah tanggal 6 Juni 2025. Sudah sampai di situ saja videonya. Sampai jumpa, selamat bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.